Halo guys, welcome to my channel. Jadi ini video pertamaku setelah sekian lama nggak upload video lagi. Dan di video kali ini aku mau memberikan tips cara aku belajar hingga bisa mendapatkan skor 1000 di subtes pengetahuan kuantitatif UTBK 2021. Sebelum aku mulai, jangan lupa like, comment, share video ini, dan subscribe channel ini, oke? Jadi kalian bisa lihat ini skor UTBK aku, dan di pengetahuan kuantitatifnya aku berhasil dapat nilai 1000. Jadi aku mau kasih tips gimana cara aku bisa mendapatkan skor 1000 di pengetahuan kuantitatif UTBK 2021. Yang pertama, kalian harus membuat target skor dan urutan prioritas subtes UTBK. Setahu aku, subtes TPS prioritas untuk Saintek itu biasanya di PU dan PK, sedangkan Sosum itu di PPU dan PBM. Aku sendiri sadar kalau penguasaan materi TKA Saintekku masih kurang banyak. Jadi aku lebih memprioritaskan untuk fokus di TPS, terutama PU dan PK. Namun bukan berarti aku gak belajar TKA sama sekali, tapi porsi belajar TPS-ku terutama di PU dan PK itu lebih banyak daripada belajar yang lainnya. Nah, aku sendiri menargetkan untuk skor PK ku bisa sempurna yaitu 1000 dan alhamdulillah tercapai. Yang kedua, kita harus banyak dan sering mengerjakan berbagai macam tipe latihan soal. Karena soal PK itu kan soal hitungan dan logika. Nah, untuk soal hitungan itu angkanya pasti bakal beda-beda, tetapi konsep dan cara ngerjainnya itu kurang lebih sama. Jadi kita harus memahami tipe soal, konsep, dan terbiasa menghitung dengan cepat. Kalian bisa menargetkan diri untuk harus menyelesaikan 10-20 soal setiap harinya. Lebih juga boleh, tetapi harus konsisten setiap hari dikerjakan. Jangan kalian cuma ngerjain satu hari 100 soal, terus besoknya udah gak pernah ngerjain lagi. Itu gak efektif. Yang penting itu kalian konsisten setiap hari kerjain, dan kalian bakal terbiasa dalam menghadapi soal-soal UTBK. Untuk latihan soal, aku sendiri belajar dari buku TPS Wangsit 2021 dan buku-buku dari Proses Inten karena aku les di sana. Khusus untuk PK, aku benar-benar ngerjain semua latihan soalnya dan nge-review berkali-kali sampai aku benar-benar paham konsep dan cara cepat mengerjakan soal tersebut. Terus kalian juga harus sering ikut tryout karena dengan tryout itu kalian bisa terbiasa meng-manage waktu dalam mengerjakan soal-soalnya. Soalnya pas waktu kita UTBK tuh kita nggak cuma berhadapan dengan soal tapi juga dengan waktu, dan waktunya tuh sedikit banget. Untuk tryout banyak kok tryout gratisan di internet, jadi bisa dicari aja, biasanya di Instagram banyak. Yang ketiga, sering tonton trik cepat mengerjakan soal PK. Kalau aku lagi santai, biasanya aku nonton trik cepat PK itu di TikTok, YouTube, atau IG. Biasanya sih nggak sengaja ketemunya, jadi kan aku lagi santai nge-scroll gitu kan, tiba-tiba ada video cara cepat mengerjakan soal akar dalam akar misalnya. Ya udah aku tonton aja karena aku tahu itu pasti bakal berguna untuk kedepannya. Menurutku trik cepat itu berguna banget karena banyak soal yang kelihatannya rumit tapi sebenarnya bisa dikerjakan hanya dalam beberapa detik kalau pakai cara cepat itu. Terus salah satu cara latihan supaya bisa menghitung cepat, kalian bisa membiasakan kabataku angka-angka sederhana tanpa kalkulator. Misalnya kayak 7 tambah 8 pasti itu 15, terus 25 kali 4 itu 100. Terus juga menghafal persentase seperti 25% itu pasti 1/4 dan sebagainya. Tujuannya supaya kalian dapat menghemat waktu dalam menghitung. Jadi nggak perlu nulis lagi di kertas coret-coret, kalian udah tahu jawabannya itu di pikiran dan langsung kalian jawab. Gak usah kalian tulis lagi, itu buang-buang waktu. Yang keempat, mengerjakan soal dari tipe soal yang menurut kamu mudah atau kamu kuasai materinya. Jadi sebelum ngerjain soal, biasanya aku ngecek dulu soal-soal berikutnya, apa ada soal mudah yang bisa aku kerjain, supaya nantinya nggak stuck di satu soal susah, dan akhirnya soal-soal mudah yang lainnya nggak kejawab. Biasanya aku ngerjain mulai dari soal eksponen, logaritma, kombinatronika, matriks, dan fungsi komposisi. Sedangkan untuk bangun datar, dimensi 3,
sudut, aritmatika sosial itu aku ngerjain belakangan karena biasanya lumayan memakan waktu, dan kalau waktu nggak cukup ya udah aku bakal nembak aja jawabannya dan pasrah. Terus untuk yang terakhir, pastikan semua soal berhasil terisi, jangan sampai ada yang kosong. Karena UTBK ini menggunakan sistem penilaian IRT, yaitu dengan pembobotan soal dan tidak ada nilai minus. Sistem IRT tuh misalnya kalian di soal nomor 1 nih, nomor 1 ini kalian jawab benar, terus orang lain pada jawab salah, berarti bobot soal itu jadi besar karena dianggap dikategorikan sebagai soal sulit. Jadi nilainya juga lebih tinggi. Misal di soal nomor 2, kamu jawab benar dan orang lain juga banyak jawab benar, maka soal itu akan dikategorikan sebagai soal mudah dan bobot soalnya juga jadi lebih kecil. Jadi kita nggak tahu mana nih soal yang mudah dan yang sulit karena kan itu relatif dan tergantung pada orang lain. Jadi sebisa mungkin soalnya kalian isi semua. Jangan sampai ada yang kosong. Kalau nggak tahu ya udah asal nembak aja. Kalian bisa nembak blok isi A semua atau B semua, atau bisa juga kalian pakai trik-trik cara cepat atau trik-trik menembak jawaban. Karena siapa tahu soal yang kalian asal isi itu ada yang benar sesuai kunci. Jujur aku sempat kehabisan waktu pas ngerjain soal fisika. Itu tuh kosong sekitar 4 nomor. Dan aku nyesel sampai sekarang karena seandainya aku isi bisa aja jawabanku itu ada yang kebetulan benar. Jadi nilainya bisa nambah. Cuman ya udah terjadi, aku gak mau kalian sampai nyesel kayak aku juga. Nah, itu dia 5 tips mendapatkan skor 1000 pada PK UTBK 2021. Untuk skor UTBK ku rata-ratanya 638, dan alhamdulillah berhasil lolos di pilihan pertama aku, jurusan Elektronika dan Instrumentasi Universitas Gadjah Mada. Oke, sekian dari aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya guys. Semangat buat para pejuang SBMPTN 2022. Thanks for watching guys. Bye bye.